Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan atau telah membaca bahwa syariat Islam dalam hal menangani atau memberi solusi terhadap salah satu kecenderungan manusia, yakni hidup dengan pasangannya. Islam tidak menutup pintu tersebut sama sekali dan tidak juga membukanya tanpa batas. Jadi Allah telah mengatur dan menghitung kadar kemampuan manusia, begitu pula dengan rintangan-rintangan yang akan dihadapi dalam kehidupan berkaitan dengan lawan jenis ini. Begitu pula dengan menghitung atau perhitungan populasi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu sudah terhitung semua. Dan logika manusia kadang tidak sampai ke situ. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Wa qad yakunu at-ta'addudu ilajan ijtimaiyan linaqsin ya'rudu lil ummati fi rijaliha. Dan kadang-kadang poligami itu
adalah ilajan ijtimaiyan, adalah solusi sosial. Ilaj ini obat ya. Dia sifatnya solutif. Ijtimaiyan sosial. Untuk apa? Linaksin ya'rudu lil ummati fi rijaliha. Terhadap al-ummah. Jadi ke situ dulu terjemahannya ya. Lil ummati baru ke ya'rudu, baru linaksi. Terhadap suatu bangsa. Karena ini kitab ini agak modern ya. Ini tidak termasuk buku klasik. Ini bukan kitab kuning ya. Terhadap suatu bangsa linaksin ya'rudulaha ya. Yang mengalami naksin, krisis. Ya'rudulaha yang dihadapi bangsa tersebut. Fi rijaliha mengenai problema laki-laki. Ya. Jadi poligami ini merupakan solusi sosial yang dialami oleh suatu bangsa terhadap adanya krisis laki-laki yang ditimpa oleh bangsa itu. Naksen itu kurang ya, krisis berarti ya. Jadi sekali-sekali kalau menerjemah itu supaya agak keren ya, cari sinonim-sinonimnya. Karena kita sebenarnya pesantren, baca kitab itu paham. Cuma kadang susah membahasakannya. Karena kita terlalu terikat dengan bahasa kamus. Ya. Krisis apa itu? Krisis laki-laki itu yang dimaksud adalah faqad qalla yakil ya. Faqad yakil ya. Qalla apa timbangannya ini? Qalla yakil. Faqad yakillu adadur rijali as-salihina lil insali fi ba'dil umami bisababil hurub. Nah ini. Karena terjadinya karena berkurangnya populasi laki-laki as-salihina yang baik. Jadi krisis yang dimaksud memang populasi laki-laki berkurang. Lil insali untuk berketurunan. Ya. Jadi cari calon bapak itu ya lihat apa bobotnya ya dulu ya, bobot, lihat bibit, bobot, apa satu lagi bebetnya, apa itu bebet, bibit, bobot dan bebetnya. Ini ada krisis laki-laki baik ini. Makanya perempuan ketika ditanya apakah kamu bersedia
menikah dengan saya, maka Tuhan membekali perempuan itu sensor otomatis untuk mendeteksi laki-laki. Tetapi tidak serespon laki-laki. Maka perempuan yang diberikan alat itu oleh Tuhan bukan bekerja lamban, tetapi dia menelisik seluruh bibit, bobot dan bebetnya itu, sehingga agak lama. Maka jangan menunggu responnya 1 minggu. Paling cepat ya 1 bulan. Jadi tidak ada kata iya dari seorang perempuan itu bukan berarti tidak mau, tetapi dia sensornya itu kerja. Bibit, bobot, dan bebetmu itu dideteksi. Tidak lama, kalau sudah lama dia mendeteksi kamu. Ya mungkin ya keesokan harinya bisa terjawab. Tapi jarang perempuan yang seperti itu. Fi ba'dil umami bisababil hurubi. Pada sebahagian bangsa akibat perang. Jadi salah satu cara untuk mengurangi populasi manusia itu adalah perang. Jadi kalau manusia di muka bumi ini membludak, maka harus diadakan perang supaya berkurang. Yang kedua, penyakit. Itu Tuhan sudah hitung itu. Bahwa akan sakit dan banyak meninggal laki-laki. Terjadi perang, banyak meninggal laki-laki. Ya. Laqad dzakara ba'du thiqati al-alimina bil ihsa'i, dan beberapa as-thiqati al-alimina, ahli terpercaya, dzakara menyebutkan, al-alimina ya, alim as-thiqat yang terpercaya. Jadi sebahagian ahli terpercaya menyebutkan bil ihsa'i dalam bentuk statistik, dalam bentuk sekian. Jadi dia mendata seluruh beberapa bangsa yang ikut terlibat dalam perang, ya. Dalam bentuk hasilnya itu dalam bentuk statistik, yang bentuk apalagi namanya itu dalam ilmu statistik yang ada, apalagi istilahnya. Siapa yang belajar statistik? Tarbiyah belajar ya. Tahun sekian angkanya, tahun sekian menurun, naik, itu statistiknya seperti itu yang dimaksud ya. Annahu ba'dal harbil alamiyah al-ula, bahwa setelah terjadinya perang dunia pertama, wajada atau wujida, wujida fi ba'dil umamil al-urubiyati, ditemukan ya, atau dihasilkan dari penelitian itu pada sebahagian bangsa di Eropa
annar rijalas salihina lizawaji kullu adadihim, bahwa laki-laki yang baik yang siap untuk menikah berkurang jumlahnya, berkurang populasinya. Ya, ada banyak tapi jadi salihin tidak diperhitungkan oleh wanita. Makanya standar pertama sebenarnya laki-laki itu ya harus baik. Kalaupun kita memilih, ya kita juga sebenarnya dipilih. Karena ketika kita menjatuhkan pilihan kepada seorang perempuan, perempuan pun bisa memilih terima atau tidak. Ya. Atau siapa saja. Hah? Tidak juga ya. Ini standarnya harus salihin. Orangnya harus standar baik. Boleh turun sedikit cukup. Kalau mau lebih dari itu ya A, mumtaz ya, excellent. Atau di bawahnya sedikit ya jayyid jiddan, ya, sudah bagus sekali walaupun belum mumtaz. Karena susah juga didapat laki-laki mumtaz. Ya baik cukuplah, ya dapat B. Hatta sara kullu rajulin qadirin yu'adilu fit i'dadi salasa nisa'in. Sehingga salasa nisa'in salihatin lizawaji, ya. Sehingga yu'adilu fit i'dadi, secara sensus, ya karena di sensus ini, di data ya, kemudian dibuatkan statistik, suara kullu rijalin qadirin, setiap laki-laki yang sanggup menikah, maksudnya secara sensus itu tadi sanggup tiga perempuan yang baik untuk menikah. Jadi setelah perang, populasi laki-laki dan perempuan yang baik dan yang layak menikah dengan wanita baik-baik itu 1:3 pada setelah Perang Dunia Pertama. Ya, melihat kondisi ini ya, yang dipublikasikan oleh ilmuwan yang terpercaya berdasarkan penelitiannya, ya, laki-laki baik dengan perempuan baik 1:3.
Ya, tidak layak seorang wanita yang baik menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Ya, untuk memberikan keturunan yang baik. Fa fi hadzal hali yakunu ta'addudu matluban. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, di Eropa ya, maka dalam kondisi seperti ini poligami matluban dioptimalkan. Ya. Jadi mungkin ada undang-undangnya ini atau PP-nya, peraturan pemerintahnya ini. Supaya wanita laki-laki yang baik ini dioptimalkan bisa menikah lebih dari satu. Kalau sanggup. Atau tidak bisa kau tidur belah. Apa tujuannya? Liyasunul mar'ata minad danasi, untuk melindungi perempuan minad danasi dari kotoran batin. Ya, bayangkan kalau perempuan baik-baik terpaksa diseret, ya, salah ya, bukan diseret, dinikahi oleh laki-laki yang tidak baik, pasti terjadi ad-danas, ya, kotoran batin. Mungkin di badannya tidak dianggap lagi oleh suaminya, kebaikan-kebaikannya tidak dianggap lagi oleh suaminya, malah mungkin dia akan diseret ke kondisi yang ad-danas itu tadi. Dilarang mi begini, dilarang mi pakai hijab, dilarang mi begini, disuruh mi begini yang bertentangan dengan agama. Maka diminta laki-laki baik ini mengoptimalkan berpoligami. Jadi liyasunal mar'ata minad danasi waliyaksura an-nasla. Dan memperbanyak, agar memperbanyak keturunan. Watan mul ummatu, agar bangsa bisa berkembang, bertumbuh. Wa ta'udu apa itu? Fakida ya. Ma fakida. Dan mengganti yang hilang, yang gugur tadi. Banyak laki-laki baik gugur di medan perang, maka harus diganti oleh generasi-generasi yang tentu baik atau lebih baik dari yang telah gugur. Tentu sumbernya dari yang baik juga, ya, tidak mungkin dari yang tidak baik. Wa qad zadat nisbatun nisa'i as-salihati liz-zawaji bin nisbati lil qadirina minar rijali fi Almania dan proporsi perempuan yang baik
untuk menikah bin nisbati lil qadirina minar rijali fi Almania, dibandingkan dengan laki-laki yang sanggup menikah di Jerman, ya, Perang Dunia Pertama Jerman dengan apa itu? Napoleon ya. Banyak pasukan Jerman ya, yang meninggal dalam peperangan itu. Ba'da al-harbil akhirati, di akhir-akhir Perang Dunia Pertama, ya, jadi proporsinya itu ziyadatan fahishatan, jadi ziyadatan fahishatan, sangat dramatis ya. Ziyadatan fahishatan, proporsi yang dramatis, artinya bukan di atas kewajaran ya. Proporsi perbandingannya antara laki perempuan dengan laki-laki di akhir-akhir Perang Dunia Pertama. Hatta yunadi ba'dul muslihina fiha bil ibahati at-ta'addudi, bi ibahati ta'addudi, sampai-sampai ba'dul muslihina fiha, sebahagian ya reformis di negara itu, yunadi, menyerukan, bi ibahati at-ta'addudi, agar poligami dibolehkan, agar poligami dibolehkan. Apa yang Anda pahami dari sini? Ini perbandingan sosial ya. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh kehabisan laki-laki baik dan perempuan baik. Ya. Salah satu yang mengikis atau mengurangi orang-orang baik di dunia ini adalah, salah satu di antaranya adalah perang. Sama yang terjadi di Palestina sekarang ini. Jumlah orang-orang baik di sana semakin berkurang dengan terjadinya perang. Wallahu alam, berita yang saya pernah lihat itu sampai wanita-wanitanya itu ya diperlakukan tidak baik oleh mereka. Karena menurut ajaran agama kita, kehormatan itu sama nilainya dengan nyawa. Ketika kehormatan wanita kita direnggut, maka sama kalau kalian membunuhnya. Ya, maka nyawa taruhannya. Allahu a'lam. Sampai di mana kemarin? Apa terakhir ke situ? Hah?
Apa terakhir? Apa terakhir? Apa terakhir? Menghormati, romantisme sudah. Ini berbagi, ini terakhir berbagi. Kabur. Kabur. Ini lagi. Nih. Belum ini. Belum. Ya, selanjutnya apa yang diharapkan pasangan kita kepada kita, menghormatinya. Setiap orang mengharapkan rasa hormat dari orang lain, terutama dari pasangannya. Misal merusak kebahagiaannya, ya, tidak mengganggu ketika sedang sibuk dan lain-lain. Artinya kalau tidak mampu membuat suasana lebih baik, ya, saya ulang, kalau tidak sanggup membuat suasana lebih baik dengan kehadiran kita, maka tidak perlu merusaknya. Artinya, yang saya ingin katakan begini, ketika tindakan kita atau kehadiran kita pada saat itu, karena mungkin kondisinya tidak tepat, timingnya tidak tepat, maka karena kalau kita tidak mampu berbuat baik, maka tidak usah melakukan sesuatu, itu sudah cukup. Kadang kan ada orang yang gini, merasa ingin terlibat, ya, misalnya dalam sebuah pekerjaan, ya, karena pasangannya mungkin sibuk, dia motong ikut membantu lah misalnya. Malah sebenarnya yang terjadi bukan membantu, tapi yang terjadi adalah merusak suasana. Jadi kadang karena ketidakterlibatan kita justru membantu orang tersebut, membantu pasangan kita. Ketika kita jelas ya. Ketika kita merasa dan mengerti bahwa akan terjadi hal seperti itu, maka tidak bertindak dan tidak hadir itu lebih baik daripada hadir. Jadi biar arisan ibu-ibu dia tuh motong ningrum di situ. Saya yang aneh arisannya. Tujuannya ingin membantu, tapi sebenarnya sedang mengganggu. Jadi lebih baik tidak. Ya. Ya, kadang anak-anak lagi bahagia, ini main-main, motongi main. Mau ikut main bola.
Jadi jangan merusak kebahagiaan orang, terutama pasangan kita. Jadi memang kayak kita juga laki-laki seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Ya. Lagi kumpul dengan teman-temannya, motong ikut. Ya. Mungkin kumpul-kumpulnya ini agak sedikit ekstrim, ya, dan bisa membahayakan perempuan, dia juga mau ikut terlibat. Biasa juga itu kalau saya lagi tidak sengaja nonton ya sinetron, biasa wanita melakukan hal seperti ini, dia mau ikut. Misalnya ada penjahat di sana ya, sudah ada polisi, bilang suaminya tunggu di sini, nanti saya pergi. Saya mau pergi lihat di sana, saya mau ikut membantu, kami akan ditolong kalau ke sana lagi bikin. Kadang kan seperti itu. Jadi posisikan diri di mana harus berada, di mana harus tidak berada. Itu salah satu bentuk penghormatan kita. Kalau kehadiran kita merusak atau mengganggu atau membuat suasana jadi runyam, maka salah satu cara untuk menghormati pasangan tidak usah terlibat. Dia tuh mau dilindungi kalau ada. Nah, kadang diamnya disandera, tambah pusing lagi. Ya, ini tinggal di rumah berdoa, salat hajat, doakan suaminya di sana. Mau tangkap buaya, mau ikut tangkap buaya. Hah? Selanjutnya, nah ini pasangan juga butuh ini romantisme. Walaupun tidak semua pasangan mampu romantis yang ideal, tapi semua pasangan memiliki sisi romantisme. Ya. Ada pasangan yang merasa romantis ketika dipanggil, apa itu? Biasa dipanggilnya kalau pasangan. Anda sudah kawin di sini? Ya. Bisa dipanggil, pokoknya setiap dia bilang mau kemana sayang, kemana yang, tidak yang, dan seterusnya. Tapi ada tipe pasangan sulit mengucapkan itu, tapi tidaklah berarti pasangan yang sulit mengucapkan itu tidak romantis. Ya. Cuma yang parah biasa kalau baru PDKT ya panggil sayang, tapi kalau sudah menikah tidak pernah panggil sayang lagi. Panggil Iko, kemana kok? Beli barongko. Tapi ada memang orangnya, ada ustadz dulu, beliau hafid Quran. Ketika saya di Papua itu, siapa saja yang nelpon dia panggil sayang. Apa kabar sayang? Saya biasa kalau nelpon ya, di mana kini sayang? Laki-laki perempuan sama. Ada memang orang yang, dan itu tidak tidak merinding ketika kita dipanggil karena memang dia sudah terbiasa. Pernah saya coba itu ya ke seseorang. Karena dia tidak pernah mendengar saya mengucapkan itu, apa yang dia bilang orangnya, saya sampai merinding saya Ustaz. Faktor pembiasaan, tidak terbiasa mendengarkan, tidak terbiasa mengucapkan, kita sendiri yang mengucapkan itu merinding. Jadi romantisme ini perlu dipelihara. Tujuannya apa? Ya, karena itu dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Kalau tidak terbiasa mengucapkan, ungkapkan romantisme itu dengan lambang atau simbol. Terutama saat-saat atau momen-momen yang kita dianggap melupakan dia ketika tidak mengingatnya. Misalnya momen
ulang tahun pernikahan. Itu harus diingat. Momen-momen tertentu. Kalau tidak mampu ucapkan, kasih simbol. Simbolnya apa? Dengan cincin misalnya, dengan makanan kesukaan, dengan pakaian kesukaan. Itu romantis itu. Biasa ulang tahun itu tidak boleh dilupakan, terutama ulang tahun pernikahan. Kasih, karena di dalamnya ada perasaan yang indah bagi lawan atau pasangan kita ketika kita mengingatnya dan memberinya. Maka dengan ucapan, dengan simbol, dan lain-lain sebagainya. Itu penyegaran. Ya. Artinya apa? Ketika kita melupakan itu, bisa menimbulkan kesan kepada pasangan kita bahwa mungkin ada orang lain yang diingat ulang tahunnya sehingga saya terlupakan walaupun tidak. Makanya yang punya HP kasih alarm di situ tanggal itunya. Atau bisa 3 hari sebelumnya. Oh iya. Karena sebenarnya pasanganmu menunggu itu walaupun dia tidak bilang. Coba rata-rata yang saya lihat, saya biasa tonton itu. Surprise seperti itu. Rata-rata yang diberi kesan romantis itu menangis itu. Karena tidak mengharapkan lebih dari itu yang dia dapatkan, ternyata dia dikasih surprise lebih dari yang dia harapkan. Ya bagi istri nabung-nabung lah, suami nabung-nabung lah di saat-saat momen seperti itu. Itu mencat ya, pasangan kita. Jadi dia merasa indah sampai tahun berikutnya. Bayangkan sampai tahun berikutnya. Nanti malam dia tidak bisa tidur itu mengingat itu. Sama dengan ketika kita tidak memberinya surprise, dia tidak akan tidur membayangkan kenapa suami saya, kenapa istri saya, sampai lupa hari-hari yang bersejarah bagi saya. Oke, kira sampai di sini. Ya. Jadi ini sebuah energi cat ya untuk pasangan kita. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunaguru biha qulubana wa taqdilana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la taliba ilmin illa wafaqta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wa talamidina wa walidina wahfadhum warzuqhum wahdihim warhamhum wafiqhum li ta'atika wa li ta'ati walidayhim wa la tadurrahum warzuqna birrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.